Oke, dan di sini kita bisa melihat data-data atau tata cara dari setiap master ya. Jadi dan juga dia menjelaskan akses ke modulnya juga keterkaitan dari setiap fungsi. Misalkan master produk, dia akan terkait dengan apa? Di sini ada keterkaitannya dengan PI, dengan PO, dengan produksi, BOM dan lain-lain. Seperti itu. Jadi penjelasannya memang secara general saja, ya. Seperti itu. Lalu kita akan masuk ke pengenalan. Kita akan fokus dulu ke produk material ya. Di sini nanti akan ada 5 link ya. 5 link yang kita jelaskan. 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Jadi ini ada keterkaitan. Sebelum kita masuk ke master produk, kita akan lihat ke master satuan dulu ya. Di mana master satuan ini akan menjelaskan bagaimana keterhubungan dari master. Sebetulnya ini sudah kita set, jadi Anda hanya perlu memodifikasi sedikit saja karena ini sudah menggunakan standar internasional. Ya, jadi Anda boleh menambahkan jika memang akan ditambahkan. Di sini ada grup satuannya, Anda masuk ke grup satuan yang mana, misalkan ke jumlah ya. Nah, seperti saya udah menambahkan dus 24 misalkan dan lain-lainnya. Jadi saya sudah memasukkannya. Seperti ini contohnya. Misalkan dus ya. Ini ada dus ya, dus isi 24, dus isi 12 dan masuk ke kode PCE. Jadi standar inputannya seperti ini ya. Nilai konversinya Anda boleh isi. Oke, seperti itu ya. Nah, lalu di setiap modul, ini kita sebut modul ya, itu pasti ada fungsi tambah, ya. Lalu ada fungsi rubah dan hapus. Untuk pengenalan modul ini lebih jauh akan ada panduannya. Jadi Anda boleh klik sini, panduannya ada. Berat itu apa sih, seperti apa konsepnya. Seperti ini. Karena ini memang menggunakan standar internasional. Jadi semua isinya sudah mengacu pada standar internasional. Seperti itu ya. Satuan, ya, fungsi satuan. Lalu kita masuk ke fungsi satunya adalah material, master material. Di mana master material ini sebetulnya udah ada produk data dummy ya, memiliki beberapa kolom ya. Di sini ada foto, Anda bisa melihat fotonya ya. Nah, pastinya akan Anda masukkan nanti di sini tambah sini ya. Kategori, nilai HPP, harga jual, stok ya, ketika data bagian keuangan sudah mulai pembelian dan kelas update-nya kapan. Gitu. Jadi untuk menambah Anda boleh klik ini, Anda masukkan data foto dan lain-lain. Satuan utama jangan lupa diisi yang tadi saya jelaskan ya. Dia masuknya ke satuan mana. Jadi saat beli itu menggunakan satuan mana. Lalu ada kategori materialnya apa ya dan lain-lain ya. Seperti itu. Oke. Tambah akan masuk ke sini. Di sini Anda bisa lihat gambar. Di sini untuk update HPP ya. Di sini untuk update HPP. Oke. Nah, ini kalau ada begini berarti memang dia tidak ada yang HPP yang harus dihitung ulang gitu. Karena memang ini metodenya adalah metode injection ya. Saya hanya menambahkan secara injection. Jadi kalau ada pembelian berikutnya dia akan menghitung dan mengupdate. Lalu di sini ada tracking stock ya. Tracking stock itu ketika melakukan penerimaan stok terakhir kapan, lalu ada kasbon materialnya kapan gitu pengambilannya. Jadi ada riwayat dari si material ini gitu ya. Nah, di sini ada data satuan ya. Jadi satuan yang setelah Anda pilih itu ini adalah turunannya dan berikut dengan nilai harganya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk merubah dan ini untuk menghapus. Oke. Untuk material seperti itu ya kurang lebih sama ya fungsinya. Lalu di sini ada setelah materi ada kategori produk ya. Kategori produk itu masuk mana gitu. Pengelompokan produk, lampu, keranjang, ke kursi, chair, keranjang, lampu atau apa. Anda boleh menggunakan bahasa sendiri ya. Ini hanya untuk tes saja sebetulnya. Ini bisa Anda tambah, bisa Anda rubah, bisa Anda hapus juga. Oke. Kembali. Setelah Anda isi semua datanya, Anda pastikan yang ini juga masuk ya. Jadi sebelum kita masuk ke produk, isi dulu nih. Ini adalah standar ya, standar dari
sebuah produk ya, progres sebuah produk ya. Jadi setiap produk itu memiliki standar ya, standar di mana standar ini digunakan nanti ketika proses order dilakukan. Jadi nanti dari data PO dari buyer, nanti kan ada turunannya nih PO produksi. Nah, PO produksi ini masuk ke mana? Nah, ini bisa diparsialkan nantinya. Seperti itu ya. Jadi untuk memonitoring progres dan pastikan nilainya itu bobot itu sesuai. Walaupun nanti pada akhirnya pada produk Anda bisa adjustment ini gitu ya. Anda bisa setting ulang gitu. Ya. Ini abaikan ya, ini abaikan saja ya. Ini ada panduannya juga ya. Ini ada panduannya. Jadi untuk menghitung ulang ya, artinya ketika diklik AI Smart nanti dia akan hitung ulang tuh. Jadi saya rasa sih tidak perlu ya, kalau kecuali Anda nggak yakin dengan persentasenya. Nah, ini isi default juga tidak diperlukan, biarkan saja, abaikan untuk penambah progres saja yang diperlukan. Oke, kita kembali progres, lalu kita lari ke master product. Nah, di master product ini ada data produk ya. Di sini terdiri dari foto, detail produk, ekosistem, harga jual, progres dan lain-lain ya. Jadi ketika Anda proses input ya di sini tambah, maka master-master yang tadi Anda inputkan itu ada di sini. Nah, masuknya kemana nih unit? Karena produk itu base-nya adalah jumlah, maka yang dimunculkan adalah base unit jumlah saja, gitu ya. Lalu currency-nya menggunakan dolar atau euro atau apa, ya. Nah, di sini ada tambahan kategori. Nah, tadi yang kita inputkan tadi kan dibutuhkan di sini nanti sebagai pengelompokan. Lalu finishing-nya apa, ya. Dan nanti setelah Anda input semua, item code-nya, apa segala macam, diinputkan semua, data-datanya, nama produknya atau SKU-nya bisa di-generate juga otomatis. Otomatis ketika di-input maka akan masuk sini. Anda boleh melakukan print BOM, ya ini BOM untuk BOM. Ini adalah untuk kelola progress. Nah, kelola progress ini yang saya sebutkan tadi. Ini Anda akan disajikan halaman seperti ini. Jadi progress yang tadi kita inputkan, Anda boleh tambahkan. Nah, inilah yang tadi kita inputkan. Jadi proses-prosesnya akan muncul di sini. Urutannya otomatis, bobotnya boleh Anda isikan. Pastikan bobot itu jika sampai biasanya sampai dengan quality control nanti masuk lagi ke packing misalnya. Pastikan dari progres awal sampai akhir itu nilainya 100. Jadi Anda harus adjusting nilai bobotnya. Ini harus 100%. Fungsinya apa? Fungsinya untuk nanti kita memonitoring 100% dari setiap PO nanti seperti itu. Dari jumlah PO yang dibuat berdasarkan PO buyer. Jadi proses monitoringnya akan gampang ya, seperti itu. Seperti itu. Oke, kita kembali. Lalu di sini ada edit produk. Jadi kalau Anda ada yang salah atau Anda menambahkan gambar apa di edit produk boleh gitu ya. Nah, karena ini kenapa tidak muncul seperti ini? Karena kategorinya belum pilih. Kalau sudah dipilih biasanya dia akan memunculkan hash code-nya sendiri. Mengikuti kategorinya gitu ya. Seperti itu. Oke. Kembali. Jadi poinnya untuk produk dan material seperti itu. Nah, ada keterkaitan antara dari mulai produk, kategori produk, material, satuan, dan progres. Oke.